Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Coba pandangan ke sini ya. Kalian kenapa? Betul banget. Oh, gitu. Lalu kenapa? Kok virus tiba-tiba di sepatunya kamu kenapa? Oh, jadi lalu kamu mengejarkan virus kamu. Oke, ini virus sama mama. Kita semuanya sudah pernah melakukan kesalahan. Tinggal bagaimana kita untuk memperbaiki kesalahan itu ya. Paham? Lalu bagaimana keyakinan kelas kita itu apa toh? Kita harus saling menyayangi sesama teman, harus saling mengasihi, harus saling menolong. Ya, paham? Jadi, kalian kalau bertengkar berarti saling menyayangi sama teman. Kamu saya enggak? Kalau kalian bertengkar saling mengasihi teman enggak? Lalu, bagaimana cara memperbaiki agar kalian bisa teman baik dan baik? Saling minta maaf. Saling maafkan ya, jangan diulangi lagi ya. Ya, kalian sekarang sudah pernah enggak? Jangan bertengkar lagi. Kalian harus saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayang. Sila-sila kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Oh iya, Lo, Fano, Virus, kenapa? Betul, Fano. Tapi kenapa kamu mengusir si Fano? Oh, jangan ya.
kasihan orang tidak punya bapak, jangan diejek-ejek. Nah, saya tahu kalian ada alasan kenapa saling mengejek. Saya tanya, semua itu, semua orang baik-baik aja. Harus apa memang menjadi batas punya kesalahan. Namun bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan itu? Ya, kesalahan itu harus diperbaiki atau enggak? Diperbaiki. Karena apa? Bila sering keyakinan kelas kita, kebaikan keyakinan kelas kita kemarin apa? Sesama teman harus saling menyayangi, sesama teman harus saling menghormati, sesama teman harus saling menjaga. Berarti kalian kalau mengejek-ngejek itu sayang teman ya? Iya. Mau bulan lagi? Cara memperbaiki agar kalian bisa berteman kembali? Minta maaf sekarang. Ya, sekarang kalian berteman kembali. Jangan Dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Tak belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SDN Berundeng. Kota Semarang. Aku anak soleh. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Anak-anakku kelas 3 ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kesepakatan kelas? Sebelumnya Pak mau tanya dulu. Kalian tahu nggak peraturan kelas? Tahu? Coba contohnya peraturan kelas itu apa ya? Tidak boleh makan di kelas. Ulang lagi. Tidak boleh nyontek. Tidak boleh berisik. Tiket sesuai jadwal. Pintar semuanya. Kita untuk semuanya. Anak-anak, keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah inti dari peraturan-peraturan yang ada di kelas, kemudian nanti dijadikan nilai kebajikan apa yang ada dalam peraturan kelas itu, kemudian baru kita buat, kita bisa membuat keyakinan ke kelas. Oke, Pak Ea punya kertas warna-warni. Nah, mohon dibagikan. Oh, kamu mau pink? Boleh diberikan temennya ke belakang? Ya, temennya ke belakang. Oh, ini masih Pak Yaya pengen kalian menulis 2 atau 3 peraturan yang ada di kelas kalian ini. Tulis 2 atau 3 peraturan yang ada di kelas ini. Ya, siap? Coba kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Anak-anak sudah selesai menulis semuanya? Oke, saya sudah siapkan ini ya. Oke.
perhatian. Jangan keras nah, yuk. Oh di sini yuk, biar payah. Beneran. Yuk. Nah, peraturan kelasnya tidak boleh menyontek. Ya nggak apa-apa, nanti kan kita juga nggak apa-apa. Lalu kamu apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk Adia. Di bawah dulu nah. Yuk, berikutnya Adara sudah siap? Yuk Adara. Bisa kurang kedengaran, enggak keras. Sudah ada ya, tidak boleh makan kelas. Yuk berikutnya. Keluar masuk kelas. Masuk kelas harus izin. Oke, sudah ya. Memperhatikan guru saat kelas. Oke, ulang doa Adara. Ini lagi berikutnya Azalia. Azalia. Yuk. Jangan keras. Tiket sesuai jadwal. Lanjut. Tidak rame atau berisik saat kelas. Gak apa-apa, kan ini kita jadikan satu nanti yang beda. Kalau sama nanti gak ditulis lagi, kalau beda ditulis. Tidak mencontek sama, ya lanjut. Sudah, tepuk tangan untuk Azalia. Ya. Berikutnya Farah. Ya Farah. Tidak boleh makan di kelas ada. Tidak boleh mencontek sudah ada. Apa? Tertib di dalam kelas. Tertib ya, semuanya tertib. Yuk silakan orang peraturan kelas kalian ya. Satu. Sama ya, sudah. Tidak boleh saling mengejek. Oke, ada lagi lah. Memperhatikan dulu dari nomor 4 sama. Oke, terima kasih lah. Tidak boleh bertengkar. Mengejek sama bertengkar beda ya. Tidak boleh bertengkar. Oke, kurang lebih nih. Di sini kan tidak boleh menyontek. Berarti nilai kebasikannya kalian apa? Dapat nilai. Dapat nilai. Dapat hukuman. Ayo, kalau kalian tidak menyontek berarti mengerjakan sendiri. Kalau mengerjakan sendiri berarti dia orang yang Mandiri. jujur. Nilai kebasikannya jujur. Mandiri, betul. Jujur. Mandiri. Ya, kalau tidak boleh makan di kelas dan tidak boleh membuang sampah sembarangan berarti nilai kebajikannya apa? Membuang sampah pada tempatnya itu kotor Pak. Nah, nilai kebaikannya, nilai bagusnya berarti hidup bersih. Hidup bersih. Hidup bersih. Nah, lanjut. Keluar masuk kelas harus izin. Saat kalian bertanya harus tunjuk jari. Berarti nilai kebaikannya itu apa?
Oh iya, ada pertanyaan kan? Kalau kalian mau ke toilet kan, saya mau ke toilet. Ingin bertanya, berarti nilai kebaikannya adalah percaya diri. Boleh. Lagi yang lain? Tertib. Kalau kalian satu-satu Pak, langsung Pak ya. Pak, saya bertanya ngomong semuanya tapi enggak tunjuk tangan, berarti tidak tertib ya toh? Tertib sudah ada di nama 10, berarti nama 3 dan nama 10 sama. Nilai kebaikannya yaitu tertib. Lalu memperhatikan guru saat pelajaran, tidak saling mengejek dan tidak bertengkar. Kalau kalian tidak bertengkar, tidak mengejek orang lain, gurunya pas menerangkan kalian memperhatikan, berarti kalian saling menyayangi. Setelah saling menyayangi apa lagi sayang? Saling menghormati. Saling menghormati. Lalu ada lagi tuh, tidak berkata kotor. Tidak berkata kotor. Nilai kebaikannya sopan santun. Tidak semua loh kalian loh. Yang terakhir yang terakhir, kalian piket sesuai jadwal. Nilai kebaikannya apa kalian piket sesuai jadwal? Tanggung jawab. Dari peraturan kelas ini sama nilai kebaikan atau kebaikan kita masukkan ke dalam apa ini? Keyakinan kelas. Yuk, sekarang kita buat peraturan kelas ini, nilai kebaikan ini kita buat keyakinan kelas. Kalau keyakinan atau kesepakatan kelas tidak boleh dengan menggunakan kata tidak, dilarang, tidak boleh. Tidak dan dilarang tidak boleh, harus menggunakan kata-kata positif. Contohnya nih, contohnya perhatikan lagi. Tidak boleh menyontek, berarti kalian harus mengerjakan sendiri, mengerjakan tugas, mengerjakan ujian apa sih? Secara mandiri atau sendiri. Yo, sudah. Apa tadi? Mengerjakan tugas, mengerjakan ujian atau ulangan sendiri. Nah, berikutnya, tidak boleh makan di kelas dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu sama-sama mengotori kelas. Berarti kata-katanya apa? Tidak bolehnya nggak boleh sayang, ada kata tidak bolehnya. Harus membuang sampah pada tempatnya. Benar, membuang sampah pada tempatnya. Ya, jangan. Lalu keluar masuk izin tadi kita gunakan sebagai apa sayang? Tertib. Pak saling menyayangi di sini lagi. Menyayangi. Hidup bersih berarti membuang sampah pada tempatnya. Lalu kalian saling menyayangi sama saling menghormati bisa dikasih dia keyakinan kelas. Tidak membedakan teman itu saling menyayangi. Kalian memperhatikan guru di kelas
saat pelajaran juga saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Kalian tidak membedakan teman. Kalian tidak mengejek teman. Kalian tidak bertengkar sama teman. Berarti saling menghormati sesama teman, harus saling menghormati. Oke, kemudian tanggung jawab, disiplin, sopan santun. Sopan santun berarti bilangnya gimana? Berkata sopan, bertingkah laku santun. Sopan santun, berkata sopan, berbuat santun. Tanggung jawab. Tadi contohnya tadi apa peraturan kelasnya kalian? Tanggung jawab tadi apa? Tiket sesuai jadwal. Tiket sesuai jadwal. Setelah kita membuat tadi keyakinan kelas, peraturan kelas yang kalian tahu tadi, inilah hasil dari kesepakatan kelas 3C. Menjaga ketenangan kelas, betul? Ada nggak tadi? Mengerjakan ulangan sendiri, saling menghormati, saling menyayangi, melaksanakan tugas kelas, jujur dalam ucapan dan perbuatan, jujur, tertib dan disiplin dalam waktu tadi ada yang lain-lain. Angkat tangan saat izin dan bertanya tadi ada. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Terakhir sopan santun ada semua. Alhamdulillah kita sudah membuat kesepakatan. Anak-anak sekarang perhatikan hasil kesepakatan kelas kita yang pertama apa nak? Menjaga ketenangan kelas. Yang kedua, ulangan sendiri. Yang ketiga, saling berlatih. Yang keempat, saling menyayangi. Berikutnya, melaksanakan piket kelas. Kemudian jujur dalam ucapan dan berbuat. Mbak Azalia ya di Mbak Azalia sama Mbak Rara dibacakan. Tertib dan disiplin. Suaranya Mas Safi. Tertib dan berikutnya Angkat tangan jika mau bertanya. dan izin. Angkat tangan dulu kalian kalau mau izin ataupun bertanya dan juga menjawab pertanyaan. Ya toh? Biasanya Bapak Ibu guru, siapa yang bisa angkat tangan dulu? Saya. Tidak langsung siapa yang bisa? Siapa yang enggak, harus angkat tangan dulu. Berikutnya membuang sampah pada tempatnya. Siapa di sini yang masih membuang sampah di laci? Yo. Siapa di sini yang membiarkan sampahnya baik di kelas maupun di luar kelas setelah istirahat atau setelah makan? Ayo, siapa? Tidak boleh. Kalau di sini berarti keyakinan kelasnya membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, sopan dan santun. Sopan dalam berkata, santun dalam berbuat. Berarti bertengkar boleh nggak?
Mengecek boleh nggak? Tidak, Bu. Alhamdulillah, hari ini keyakinan kelas kita sudah jadi. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Cukup sekian dari saya ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu mendapatkan kemudahan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kemudian saya hormati Bu Ulfa, Bu Dani, Bu Lili, Bu Pur, dan teman-teman semuanya, teman-teman KKB Allah komunitas kegiatan komunitas belajar KKB ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini digunakan KKB juga saya gunakan sebagai pembebasan saya karena di modul 1 kemarin harus ada pembebasan bersama guru-guru di SD setempat. Ya, saya mulai ya supaya tidak waktu tidak terbuang banyak. Di mana pembebasan ini dinamakan budaya positif dan penerapannya di kelas. Seperti itu. Tujuan pendidikan menurut KHD yaitu menuntun segala kekuatan program yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu bentuknya. Kemudian budaya positif di sekolah itu seperti apa sih? Berikutnya, perlukan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang
sering dihubungkan dengan kata disiplin dan kontrol guru terhadap murid. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. Itu. Coba ini ada sebelum kita ke materi. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu guru di sini memegang sesuatu yang ada di tangan kalian, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri. Jadi ketika Bapak Ibu memegang sesuatu di tangan kanan maupun tangan kiri, yang mana itu berisi hal yang sangat penting atau RHS, rahasia, yang tidak boleh semua orang tahu. Sedangkan rekan guru lainnya membujuk, memaksa, merayu, ada yang sampai menggelitik dan lain sebagainya. Kira-kira tangan atau kepala tangan Bapak Ibu guru itu akan jenengan lepas atau tetap kalian kepalkan? Monggo coba buktikan. Kira-kira kepalan tangan tersebut mungkin dibujuk sama Mbak Ram, nanti tak jajaki soto, tak jajaki bakso, wes apa bisa tanganmu, seperti itu. Masih tetap dikepalkan. Masih tetap dikepalkan. Mungkin saya boleh tahu alasannya? Ya, karena itu rahasia. Karena itu rahasia. Dan rahasia itu hanya kita yang tahu, itu kan privasi. Oh iya, siap, privasi. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya Bu Aina, dia sudah pernah menjadi kita ini ya. Kepalan itu akan dilepas, didudoki apa? Iki loh, gak ada. Nah, atau gimana? Silakan. Nah, kalau saya ya Pak Yoyo, Ya. yang namanya sesuatu yang sangat penting atau sesuatu yang sebaiknya dirahasiakan untuk diri sendiri dan tetap nggak apa-apa, jangan dibuka-buka. Karena kalau dibuka nggak rahasia lagi. Iya, kalau dibuka nggak rahasia lagi Pak, nggak penting lagi berarti. Nggak penting lagi. Iya, terima kasih Bu Ena. Kasih buat-buatnya nanti aja, belum saat. Nah, betul. Rekan-rekan atau Bapak Ibu betul. Ketika kita mempunyai suatu rahasia, ketika kita mempunyai suatu hal yang penting, yang orang lain tidak perlu tahu, maka akan kita simpan rapat-rapat, kita tutup, dikunci, dipegang erat-erat. Jangan sampai bahasanya orang tahu atau bebas bahasanya sekarang ya, karena itu adalah privasi kita tadi itu Indonesia ya. Karena apa? Ya berikutnya, karena kontrol diri itu berasal pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Mau orang lain mau iming-iming bakso, soto, sate, gulai, nasgor dan lain sebagainya, karena itu adalah privasi kita, rahasia kita, hal yang paling penting dalam diri kita, maka jangan dibuka atau jangan diberitahu orang lain. Kenapa? Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol kita. Diri kita lah yang memegang kontrol atas kepala tangan tersebut, atas rahasia kita. Beda kalau kalian atau Bapak Ibu itu curhat ya, curhat pun juga beda. Tidak semua orang dicurhati, betul ya? Nah, ada satu atau dua orang yang dipercaya itu tadi ya, memegang kontrol termasuk dirinya sendiri, seperti itu. Berikutnya, kita harus merubah paradigma tentang pembelajaran kita, yaitu paradigma yang sering terjadi
tentang teori kontrol hanya ilusi atau harapan. Itu tuh opini saja. Nyatanya kita di ujung apapun akhirnya kita melepas suatu kontrol tersebut terhadap orang lain. Jangan ya, ilusi itu mengontrol murid, tetapi pada kenyataannya murid itu tidak bisa dikontrol. Yang bisa mengontrol murid itu diri murid sendiri, bukan guru. Kita hanya bisa menuntun, kamu tidak boleh begini, seperti itu ya. Tapi kalau diri anak sendiri tidak mau berubah, pasti tidak akan berubah. Begitupun orang tuanya tidak mau merubah dari segi pemikiran anak pun tidak mau merubah. Walaupun kita mau sekeras apapun, mau memberi dukungan apapun, mau memberi dukungan apapun kepada anak tersebut, jika anak tersebut tidak mau berubah, tidak akan berubah. Ilusi bahwa kritik dan membuat murid merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kue sampai dino telat, kamu sedih. Kita dengan seperti itu kan membuat anak itu merasa disenangi bapak ibu guru. Itu pun ternyata tidak jitu atau jurus itu tidak efektif seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif, tetapi itu hanya bersifat sementara. Kemarin saya bercerita dengan bapak Fasil saya dan baby saya tentang saya pernah memberikan dukungan kepada anak, karena dulu saya di madrasah setiap jam 9 itu semua anak kelas 1 sampai kelas 6 itu sholat duha bersama. Bukan berjamaah ya, kalau berjamaah berarti ada yang memimpin, kalau bersama itu bareng-bareng seperti itu. Pada saat itu anak-anak tidak mengerjakan tugasnya pada saat ada ulangan, malah guyon diri, malah tukaran di koncone, malah penggunaan atau bisik-bisikan sama temannya, menggoda temannya yang lain agar tidak mengerjakan tugas. Akhirnya kan waktu itu setelah sholat duha, setelah sholat duha kan itu ulangannya. Saya suruh sholat duha lagi tuh bukannya menjawab, Pak, tapi kan sudah sholat duha, bukan, malah dia bisa jalan-jalan ke musola lagi, tidak mengikuti ulangan, seperti itu kan lucu ya. Itulah jadi hubungan kita sebagus apapun itu ternyata tidak membuat anak seperti itu. Ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul, kita sebagai orang dewasa apapun usaha kita untuk memaksa anak, ternyata itu bukan cara yang efektif. Kembali lagi ke anak tersebut seperti itu ya. Enak kita ada percepatan ya, di mana ada stimulus respon teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya sampingnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia mereka. Jadi kita awalnya ingin mencoba mengubah orang itu, tapi kita balikkan ke 180 derajat, kita yang memahami mereka. Sebenarnya itu anak ini ngompol. Anak itu kenapa kok setiap di kelas selalu aktifnya itu tidak hanya aktif berlari, tapi mengganggu teman yang lain seperti itu. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti untuk kita ataupun orang tua murid biasanya memandang kalau anak itu salah itu hal yang buruk. Namun seharusnya kita berpandangan seperti sampingnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ataukah mungkin kita bisa melihat cara pandang lain, mungkin anak itu kurang kasih sayang di rumahnya, sehingga di kelas mencari perhatian. Lalu anak itu kurang dari segi ekonomi, makanya
mencontohi seperti itu dan lain sebagainya. Lalu orang lain bisa mengontrol saja, orang lain bisa mengontrol saja, padahal hanya ada yang bisa mengontrol selain diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain seperti yang atasnya ya, tidak, karena orang lainlah yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Dan selanjutnya juga lanjut, karena ini tentang disiplin positif atau budaya positif, saya akan belajar tentang makna disiplin. Makna dari kata disiplin sering berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Orang patuh, orang yang disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang lebih baik atau yang mulia. Itu makna disiplin. Sedangkan disiplin ini ada namanya disiplin waktu. Contohnya kita harus berangkat sekolah tepat waktu. Lalu ternyata disiplin ini adalah ada makna lain. Yang orang disiplin dihukum. Hukuman adalah suatu gaya seseorang untuk mendisiplinkan orang lain. Itu adalah hal yang salah. Berikutnya makna disiplin yang sesungguhnya yaitu makna disiplin yang sesungguhnya yaitu kemampuan memerintah diri kita sendiri dengan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan percayai, penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Ya memang kadang anak kecil itu sifat dewasanya muncul, di mana dia ingin bebas tanpa diperintah orang lain, walaupun mereka tidak tahu kalau sesuatu yang mereka lakukan itu kurang baik. Lalu kemudian nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh semua orang atau universal. Langsung ke bawah ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mandiri, bernalar kritis, berbineka tunggal, bergotong dan kreatif. Coba Bapak Ibu Guru, saya minta uangnya sedikit untuk bernyanyi. Enak ya? Ada yang bisa memimpin? Ini belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Besok saya tak belajar biar lupa bisa terbang ya Bu, yang kita belajar ya. Oke. Oh iya siap. Ya, berikutnya kita akan belajar tentang tiga teori motivasi perilaku manusia. Ada dua macam ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal dari luar, kita sebagai guru itu internal. Lalu orang tua terhadap anaknya juga internal. Berarti ya eksternal ya, kita sebagai guru terhadap murid eksternal, orang tua terhadap anaknya juga eksternal. Kita hanya bisa membujuk, merayu, lalu menuntut mereka, kamu tuh pengennya sebenarnya seperti apa? Itu. Lalu untuk internalnya itu kadang yang paling sulit, karena anak usia SD, ya, anak usia SD itu untuk pemegangan dari dirinya, pemegang kontrolnya sendiri itu belum cukup kuat. Jadi kadang tergoyahkan dengan teman yang lain. Padahal seharusnya kontrol dari masa itu motivasinya dari internal sendiri, berarti dia menyesuaikan bakat minat mereka apa, lalu
yang mereka lakukan sesuai dengan keinginan hati dan pikiran mereka. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu adalah bertanya pada diri sendiri dan itu termasuk motivasi internal. Lanjut. Nah, ini berhubungan dengan anak kita kok. Kadang ada yang hiperaktif, kadang ada yang istimewa dan lain-lain. Karena ini Bapak Ibu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita di hutan, nah raja hutan itu kan yang paling jalan. Nah, raja hutan kok orang jalan, jadi orang hewan lainnya itu karena apa? Untuk bertahan hidup harus jalan, harus keren dari yang lain seperti itu. Lalu untuk kebutuhan dasar yang lainnya yaitu cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, cinta kasih sayang. Kalau anak-anak di rumah mungkin kurang kasih sayang sama orang tua, nah perhatiannya di sekolah maupun di kelas. Kadang bikin guru jengkel, kadang bikin teman-temannya es moni, es marimas, dan es jus yang lainnya ya. Karena itu bagian efek dari kurang kasih sayang. Ini mungkin ada yang mau cerita tentang kurang kasih sayang? Oh, targetnya nanti panjang kali lebar kali tinggi ya. Mana banyak kan? Bapak Mekar. Alhamdulillah ya Allah. Kira ini satu tahun Bapak Mekar. Mau pernah di sini ya? Oh enggak, jangan ya. Terima kasih. Ya, kebutuhan itu berikutnya yaitu kesenangan Bapak Ibu. Mereka sesuatu yang tidak mereka dapatkan di rumah, mereka dapatkan di sekolahan. Contohnya kemarin yang ada kasus di modul 1 3 yaitu ada Siti dan siapa ya, 2 anak ya, intinya ada 2 anak di kantin itu. Padahal mereka juga membeli dengan uang mereka sendiri, tapi makanannya mereka lempar-lempar. Iya, mereka lempar-lemparan, kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Bukan mereka merasa, kenapa saya tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak. Tapi karena lemparan tersebut mereka merasa senang. Di rumah bisa seperti itu? Tidak bisa, dimarahin langsung. Walaupun di sini dimarahin, kalau ketahuan saja ya. Dan itu rasa kesenangan, dasar manusia kebutuhannya kesenangan. Berikutnya kebebasan. Ini yang mereka inginkan, kebebasan untuk belajar. Mungkin contohnya Bapak Ibu dulu sering menanyai mereka, anak-anak mau belajar di kelas atau di luar kelas? Anak-anak besok belajarnya di taman atau kita jalan-jalan ataupun seperti itu. Itu adalah bentuk kita menawari suatu kebebasan belajar terhadap anak. Karena kadang apa? Anak di kelas tidak fokus, ternyata dia tidak nyaman, tidak bebas, merasa dikurung di dalam kelas terus seperti itu. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini apa? Anak-anak itu berusaha mencari teman-teman. Seketika mereka jahil atau mereka aktif, mereka ingin mencari teman aktif lainnya. Nah, ketika teman lainnya bisa manut, bisa nurut sama dia, berarti dia bisa menguasai temannya tersebut. Itu adalah kebutuhan dasar manusia sebagai penguasaan. Ada enggak? Ada. Seperti kita untuk pelaksanaan pemilu. Pemilu adalah wujud dari penguasaan warga negara atau pemimpin. Nah, pemimpin itu kan berkuasa. Nah, ini adalah
termasuk kebutuhan dasar manusia dan tidak bisa dielakkan. Begitu lanjut, ya. Ini ada contoh kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Bahasa Inggris ya, Mas Ari. Mister Ari atau saya ganti lagi ya. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, kata Bu Dani. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Namun Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku bentuk menjadi patung. Karena nggak paham mau ngapain ini saya di sini ya. Nah, kemudian sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan speedboat di tangannya, Buddha itu melihat tersebut berkata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan pelajaran saya atau bahasa Inggris. Sudah sana duduk kembali. Seperti itu. Kira-kira siapa yang bisa? Buddha ini melanjutkan ke teman-temannya untuk saat berikutnya. Fajar pun kembali ke tempat duduk. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh terhadap pelajaran, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu, saya nggak bisa Bu, malas Bu. Seperti itu ya. Gimana Fajar? Lalu Bu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun hanya dia membisu. Ini adalah suatu kasus di mana ketika kita berrapat di kelas, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Fajar tersebut tadi? Kebutuhan manusia ada apa saja? Bapak Ibu dulu. Tahan hidup, kasih sayang, penguasaan, lalu kesenangan dan kebebasan. Nah, kira-kira Fajar tersebut tadi bahasa Inggrisnya orang iso, pas pelajaran males-malesan, ngantuk-ngantukan, ditanya tidak bisa menjawab, disuruh maju ke depan, hanya mainan speedboat saja. Kira-kira 5 dasar manusia yang kebutuhan manusia yang dibutuhkan oleh Fajar apa? Kira-kira coba guru bahasa Inggrisnya langsung silahkan Mas Ari. Bisa. Saya punya kebutuhan yang lebih dipenuhi oleh manusia dalam ada 3 hal yang saya ambil. Yang pertama ada faktor koordinasi. Jadi kemungkinan dari pembelajaran atau proses pembelajaran bahasa Inggris punya peran peka dengan psikologi dari Fajar dari rumah seperti apa, kemudian juga kelas seperti apa. Kemudian yang kedua tentang kesenangan. Untuk bahasa asing sebenarnya tidak melulu istilah grammar ataupun yang lain dan tadi dan yang lain. Fajar bahasa tidak ada yang menarik gitu sampai. Lalu yang ketiga itu ada kebebasan, di mana mungkin dia tidak begitu tertarik dengan materi atau salah satu bab yang diajarkan, tapi dia mungkin tertarik dengan salah satu atau bab yang lain dari bahasa ini, tapi dia tidak ingin menyampaikan itu. Bahasa itu. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, Mas Ari, tepat sekali. Ya betul. Anak itu yang pertama apa tadi Mbak?
kita harus tahu kenapa kamu seperti ini ya, itu ya Pak ya. Kemudian kesenangan, mungkin si Fajar itu tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Jadi ketika sudah bahasa Inggris, maka Fajar pengennya ya acos tak acos, Pak Ali ngomongnya sakarmu Pak Ali, seperti itu. Yang terakhir kebebasan, mungkin dia tidak bebas dengan apa namanya ya, pembelajaran atau cara pembelajaran Bapak Ibu guru tadi ya Bu Dani tidak menawari dulu, mungkin dia pengennya belajar di atas panggung yang baru itu, atau mungkin di depannya guru itu dulu, atau mungkin di depan lesehan di depan kantor. Nah, jadi Bu Dani harus memperhatikan 5 kebutuhan siswanya tersebut ya. Terima kasih banyak ya Mas ya. Oke, berikutnya oh mau tanya dulu, sebenarnya nanti aja Pak. Oke, monggo. Ini kan undang-undangnya harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar siswa. Ya, pertanyaan saya seperti ini tadi. Anak kan satu kelas itu tidak hanya satu. Kita punya 28 siswa, 20 bahkan lebih. Otomatis kan kebutuhan mereka berbeda-beda. Ya kan? Otomatis kebutuhannya berbeda-beda. Terus bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda-beda? Terima kasih Pak Ahmad. Sebenarnya itu nanti lanjutan dari ini ya Mbak Aina ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini adalah awal suatu praktek ketika kita mau ke pembelajaran berdiferensiasi, yaitu atau kita memperhatikan model di fase awal, kira-kira model ini dikelompokkan mana yang pengen seperti ini, mana yang pengen menunjukkan suatu kesenangan. Tapi di sini tadi baru dicontohkan 1 siswa saja. Kalau itu nanti masuknya ke pembelajaran berdiferensi Pak Rahman. Saya iya. Saya arahnya ke sana. Iya. Bagaimana kita bisa melakukan dengan macam keinginan siswa ya. Karena saya belum ke situ Pak Rahman, ini ada teman saya yang sudah ahli. Ya, silakan Bu Aina mungkin bisa menjawab sedikit saja dari pertanyaan Pak Rahman. Saya belum tahu situ. Baru sampai ini saja. Itu kita mengajar menyesuaikan kebutuhan siswa itu seperti apa, padahal kan anak-anak memang kebutuhannya dalam diri Mbak Iris jos soalnya lari. ini kayaknya nanti sampai sampai nggak akan selesai. Silakan jawab Pak Mursi tak. Iya Pak. Oke, dari pertanyaannya Pak Ahmad tadi, padahal di kelas kita itu ada 28 siswa, yang tentunya kebutuhannya berbeda-beda, gitu ya Pak. Dan bagaimana cara kita, bagaimana cara kita mengatasinya, gitu. Apa yang kita lakukan Pak? Untuk Iya, merasa marah. Iya. Oke Pak. Nah biasanya di awal oh mungkin biasanya saya, mungkin Pak. Oke Pak. Nah kalau sesuai teorinya itu kan kita harus di awal harus melakukan asesmen diagnostik itu Pak. Nah tapi karena kadang-kadang ya Pak ya. Nah kita harusnya melakukan asesmen diagnostik dulu di awal pembelajaran. Boleh tanya ke guru sebelumnya, boleh melakukan observasi secara melihat, boleh
terkadang itu anak-anak belum. Nah, anaknya ke situ ya Pak. Nah, iya Pak. Nah, saya sendiri juga bingung karena ada beberapa siswa harus dikelompokkan. Misalnya ada yang suka gambar itu segini, ada yang sukanya nonton film itu segini, ada yang sukanya nulis segini. Nah, kalau dikelompokkan gitu terus, kadang kita ngejar materi juga gak selesai-selesai Pak. Ada yang suka belajarnya di luar, ada yang di dalam dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kan dari pemerintah sendiri kan membuat kurikulum merdeka itu supaya kita merdeka ya, nggak terjajah lagi ya Pak. Tetapi Nah itu makanya dibuatlah pembelajaran yang berdiferensiasi, kebutuhan anaknya dikelompokkan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesenangannya apa. Nah kemudian nanti di akhir pembelajaran bisa produknya berbeda-beda seperti itu Pak. Apalagi Pak? Tadi kan dengan bilang sesuai dengan kesukaan. Padahal contoh yang disampaikan tadi jelas dia tidak suka dengan bahasa Inggris, berarti dia tidak harus belajar bahasa Inggris, begitu kan? Bukan tidak senang, nah, makanya seorang guru harus bisa membuat anak mencintai pembelajaran yang kita lakukan. Gimana caranya supaya senang dengan pembelajaran kita? Ya, kalau itu diajak nyanyi, diajak main game, diajak pembelajaran di luar, apa gambar. Nah, kalau dia nggak suka bahasa Inggris, yo disudakan apa ya, misalnya lagu-lagu atau video bahasa Inggris 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu, tadi kan saya udah bilang, padahal dia tidak suka pelajaran bahasa Inggris. dia itu jadi Dan materi pelajarannya itu bahasa Inggris. Nah itu Pak, kalau nggak suka bahasa Inggris, kalau nggak suka sama satu mata pelajaran, pasti nilainya nanti jeblok Pak di baca pelajaran. Nah itu Pak, nah, makanya gimana pintar-pintarnya guru Pak, pintar-pintarnya guru supaya anak itu senang sama mata pelajarannya dulu. Kalau sudah senang sama mata pelajarannya, pasti senang juga, nanti nilainya juga bagus. Seperti itu Pak. Iya pasti sorry Pak. Mungkin tadi tambahin. Terus kira ya. Banyak yang ngomong itu. Ya mungkin awalnya tadi maksudnya tuh gurunya dulu ya Pak ya. Gurunya dulu tuh bisa membujuk siswa atau mengalihkan siswa ketika dia tidak suka, bagaimana caranya anak ini dia suka seperti itu. Mungkin Mas Ari ada cara mengatasi siswa yang tidak suka dengan pelajaran itu. Kalau di sini kan contohnya bahasa Inggris. Mungkin Mas Ari ada suatu cara biar anak itu yang awalnya tidak suka akan menjadi suka. Ada Mas? Berdasarkan pengalaman baik, kalau kebetulan saya kalau untuk TPK di level ini memang baru di sini, tapi kalau dulu pengalaman mengajar di SMP dan SMK ketika ada siswa yang kurang suka atau kurang berminat dengan pelajaran bahasa Inggris, biasanya saya pendekatan personal, walaupun sebenarnya ya ada 20 anak, saya tanya dulu kesulitannya apa, komunikasi dari vocab kosakata. Nah biasanya akan saya ajakin nonton film ataupun dengerin lagu seperti yang tadi disampaikan. Kemudian juga pendengaran seperti dari psikologinya juga apa yang membuat dia kurang begitu berminat dengan pelajaran mata pelajaran masing-masing. Saya itu berarti pendekatan dia personal. Ya kalau saya pribadi sebenarnya tidak ada pelajaran yang tidak ada siswa, tapi yang dilihat pertama kali adalah bagaimana treatment gurunya kepada siswa tersebut. Keren. Wah, ilmu yang kedua nih, dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Mas Ari ya. Pak Ahmad. Keren. Ya, keren. Menurut saya tidak ada anak yang tidak suka. Ya. Tapi bagaimana guru itu membawa
Tidak disukai. Oke, terima kasih Pak Roman. Dan kita menang teorinya saja, Mbak. Menang teorinya saja. Sama gitu. Ya, nah. Lalu 5 posisi kontrol kita. Karena ya teman-teman ya, karena tadi mulainya telat sekarang. Oh, dengan Pak. 5 posisi kontrol restitusi. 1 sebagai pembunuh, 2 sebagai pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kira-kira kita itu di posisi yang mana gitu ya. Dan juga untuk penjelasannya di sini sebagai penghubung itu menghadapi muridnya atau menyalahkan muridnya, maksudnya dalam arti kalau kamu salah kita hukum seperti itu. Intinya itu siswa salah kita hukum, itu adalah kita di posisi kontrolnya itu sebagai penghukum siswa. Dan kita tidak menanyakan alasan apa yang membuat mereka salah seperti itu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu ketika ada siswa contohnya terlambat, lalu di kelas sudah mulai pembelajarannya, anak baru datang ke Assalamualaikum, gurunya bilang, pelajarannya tak mulai. Orang itu apa? Masa ya guru nanti ngurangi pakai pelajaran ini? Kesel loh ya deh. Apa orang sakit aku? Nah, seperti itu adalah yang murid itu kesal. Nah, itu siswa itu tak salah. Itu pemikiran kita tadi ya. Nah, kita ngomong siswa itu tidak salah. Ngomongnya baik. Seperti itu ya. Membuat rasa bersalah. Lalu yang sebagai teman itu membuat alasan untuk siswanya, gayanya sok deket sama siswanya. Pilih, kau kalau benar-benar itu dia, saya garap ya, tak ngomongin Pak Guru, Pak Guru, dan gue itu nilai. Tapi karena siswa itu memang nggak mau mengajarkan atau alasan lain, tetap tidak mengajarkan. Tapi kita punya apa tadi? Punya kontrol seperti teman mereka, terus mendekati dan lain sebagainya tadi. Walaupun ada hasilnya apa tidak, ya kita sebagai teman keluarga. Untuk berikutnya sebagai pemantau atau monitoring, kita hanya sebagai pengukur untuk mereka. Siswa meletakkan dulu peraturan di dunia virtual tadi. Kita itu hanya mengomentari mereka, kita melihat mereka, baik buruknya kita lihat. Seandainya siswa itu berbaik, kita baik. Siswa itu berburuk, kita buruk. Dan ketika kita sudah sampai ke manajer, ini yang dinamakan guru kira-kira memang just level. Karena apa? Tadi guru itu bisa memenuhi 5 kebutuhan siswanya kalau bisa menerapkan segitiga restitusi setelah ini. Dua set yang restitusi yang dari apa untuk tahun segitiga restitusinya tadi satu. Nah, guru yang sudah menerapkan sebagai kontrol manager, sebagai manager itu guru yang bisa menerapkan segitiga restitusi ini, ya, di mana di sini segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berikutnya Mbak, biarkan penjelasannya langsung.
Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitasnya dengan apa? Dengan guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, intinya itu biar anak itu tidak merasa dirinya itu yang salah dan tidak disalahkan oleh kita. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Berikutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah tadi. Jika anak merasa dirinya salah, lalu kita memvalidasinya dengan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk itu, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi ketika anak itu contohnya menjigit, nah karena gemes dengan temannya, nah itu kan ketika dia merasa bersalah, gurunya ini memberikan kata-kata ini, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi kamu kan tidak melakukannya. Nah berarti kan bisa saja seandainya anak tadi tidak kita beri tentang apa perjalanan ini, anak itu merasa bersalah yang pertama. Yang kedua, anak itu tidak sadar kalau dia itu salahnya hanya seberapa, maksudnya seperti itu. Lalu menghubung lagi, kamu pasti punya alasan kan mengapa membuat kesalahan itu. Gitu. Lalu berikutnya, apakah kamu bisa merubah kesalahan itu menjadi yang lebih baik? Nah, itu adalah memvalidasi kesalahan itu agar anak tidak terlalu terbebani dengan kesalahannya. Berikutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh bapak ibu guru bersama siswa-siswanya. Itu dengan apa? Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai yang bisa berikan apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Cita-citamu apa? Kelas ideal seperti apa yang kamu inginkan? Berikutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kan menjadi orang jadi bilangnya kamu menjadi orang yang seperti apa nantinya pengennya seperti itu ya. Ini lalu kita akan ada contoh di situ, contohnya bisa dengar suaranya. Contoh penerapan 5 kontrol yang disertai dengan segitiga restitusi ya. Suaranya di sini. Kenapa saya harus berlawan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, kamu
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu benar ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhin lagi kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap ngerti ya Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin dengan ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa lah Bu. Ya sudah sana mau sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau SD langsung nangis tuh. Mau gue ada sekretari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan
Selain ya Bu ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, untuk video ini adalah beberapa contoh ya dari 5 kontrol yang pertama yaitu penghubung sebagai penghubung kita, di mana tadi ibu guru tidak menanyakan tentang apa namanya alasan anak itu terlambat, tapi langsung menghukum anak itu sinaren itu keliling lapangan 2 kali karena si sinaren itu mokok biasanya ya, maka malah ditambahi sampai 5 kali. Lalu intinya untuk yang kedua itu sebagai merasa bersalah, sebagai orang agar dia itu merasa bersalah. Sekali lagi, apa kamu agak kasihan saya kemarin kalau saya dipanggil bapak kepala sekolah di ruangannya? Kirain itu gak bisa menjadi kamu seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu sebagai teman, ini ucapannya lebih manis lagi ya. Si Nara itu sudah terbawa ya pertemanan mereka. Nah itu sebenarnya hal positif, tapi dari segi yang lain atau menurut rilis kurang pas kalau kita sebagai teman pada saat ini pada saat kejadian ini. Kemudian berikutnya itu manajer, walaupun kita tahu kalau Nara terlambat, tapi kita mengingatkan lagi jam masuk jam berapa, lalu ketika terlambat kalau ngapain, ketika ada pelajaran yang belum diselesaikan di jam pulangnya, dia pulangnya nanti harus selesai dulu kalau manajer itu. Lalu dia manajer sebagai apa tadi, monitor ya sebagai pemantau ya, sebagai pemantau itu walaupun anak itu terlambat, tapi dia masih memperhatikan nanti. Catatannya kurang, ya, nanti setelah pulang dilengkapi di catatannya. Itu lalu berikutnya sebagai manajer itu tadi yang saya katakan, sepertinya kita itu bisa sampai segitunya, yaitu pertama membuat anak itu merasa tidak bersalah, kemudian kita melakukan pendekatan terhadap anak, lalu memberikan keyakinan kelas, mengingatkan keyakinan kelas apa yang dia langgar, lalu berikutnya si anak itu kita ingatkan ya kalau sudah seperti ini, lalu hal apa yang harus diperbaiki dari diri kamu. Nah itu adalah suatu dimensi ini yang sudah mengimplementasikan segitiga restitusi, sedangkan yang lain tadi 1-2 saja dari segitiga restitusi. Namun yang di posisi manajer, sebagai manajer ini, dia benar-benar sudah melaksanakan segitiga restitusi untuk menghadapi anak yang bersalah atau kurang baik seperti itu. Itu teman-teman, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan terakhir dan juga mau jam 3:30, monggo boleh itu cerita untuk menjawab pertanyaannya Pak Rohman. Tapi alhamdulillah sudah diperintah sama Mas Ari. Begitu teman-teman itu yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak kekurangan, banyak sekali karena di sini saya baru mendapat teorinya. Begitu ya. Untuk sekian dari saya.
maaf salah dan silap saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.